Oke, selamat malam teman-teman. Sekarang kita akan belajar dasar-dasar dari eh, sistem kasir. Jadi program penjualan. Jadi di sini ada 3 poin yang perlu teman-teman tahu. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi yang pertama itu menambahkan data, daftar item. Oke, di sini saya menggunakan iPOS 5 standar. Jadi untuk menambahkan itemnya itu ada di master data dan di daftar item. Oke, seperti ini tampilannya. Dan untuk menambahkan data itu ada di tombol bawah, itu item baru. Kita klik dan kita buat kode itemnya. Ini kode item, ini fungsinya buat kita mempermudah mencari barang tersebut. Jadi misalkan kita buat itemnya, oke, sedap AB. Jadi di sini kita buat mie sedap ayam bawang dan jenisnya itu makanan. Jadi poin yang pertama itu cukup 3 ini aja. Jadi ini poin yang paling penting. Dan untuk meret itu opsional. Kalau teman-teman biar ya lebih spesifik lagi bisa ditambahkan meretnya. Terus raknya ditaruh di mana itu bisa ditambahkan. Jadi cukup ini 3 aja. Yang lain tidak usah diperduliin lagi. Jadi untuk kelas-kelas kayak tuku kelontong seperti itu cukup ini 3 aja. Jadi dan selanjutnya satuan dan harga jual. Jadi di sini kita bisa buat satu harga atau berdasarkan satuan atau level harga atau berdasarkan jumlah. Dan di sini saya contohkan karena ini biasanya kita belinya itu dari supplier itu per dus. Jadi kita berdasarkan satuan. Jadi ini satuan dasar yang pertama. Perlu teman-teman ketahui kalau satuan dasar ini adalah satuan terkecil dari suatu produk. Jadi di sini kalau mie itu satuan terkecilnya pieces atau bungkus. Kebetulan di sini tidak ada bungkus. Oke, kita pakai pieces saja. Oke, ini satuan dasarnya. Jadi konversinya jumlahnya itu 1, berarti 1 pieces atau 1 bungkus. Jadi untuk selanjutnya itu satuannya box atau dus. Jadi dalam 1 dus itu ada konversi. Konversi adalah jumlah satuan terkecil dari satuan yang kita buat. Misalkan ini kita buat dus. Jadi 1 dus itu satuan terkecilnya itu jumlahnya berapa. Di sini pieces atau bungkus itu jumlahnya berapa. Kita isi 40. Untuk barcode kalau ada silahkan diisi barcode-nya. Ini barcode untuk satuannya, ini barcode untuk dus. Jadi harga pokoknya kita buat 1 aja. Kita beli 1 dus itu harga pokoknya berapa? Misalkan 50.000. Jadi untuk harga pokok satuan kita bisa hitung dari tombol ini, hitung harga pokok dasar. Jadi kita tinggal klik. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi poinnya ini, harga pokok satuan dasar adalah 1250. Jadi kita tekan yes untuk merubahnya dari 0 ke 1250. Jadi untuk harga jual kita isi sendiri sesuai dengan harga di toko kita. Misalkan kita jualnya untuk piecesnya, untuk bungkusnya kita jual 1500 dan per dus itu kita jual 55.000. Oke, untuk daftar item yang terpenting itu aja. Tapi untuk yang lebih kompleks misalkan teman-teman memiliki swalayan, minimarket yang ada membernya atau perlu harga-harga yang lebih spesifik lagi, itu nanti kita lanjutkan. Ini untuk dasarnya aja dulu. Jadi yang pertama itu daftar item. Oke, setelah kita buat daftar item kita simpan. Oke, nanti untuk selanjutnya teman-teman silahkan melanjutkan lagi buat daftar-daftar item yang lain.
Untuk selanjutnya itu adalah pembelian. Jadi pembelian ini kita buat di daftar pembelian dulu. Ini fungsinya pembelian adalah penambahan stok. Nah, jadi logikanya seperti ini. Kalau kita tidak punya barang, kita tidak bisa menjual. Jadi untuk kita mempunyai barang itu kita harus beli dulu di supplier. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kita tambahkan dulu pembelian. Oke, seperti ini, dan kita masukkan kode item yang ingin kita beli atau kita sudah beli, ada invoice-nya, ada notanya. Kita cukup input itu aja. Nah, di sini ada pilihan 2 satuan pakai pieces atau dus. Jadi kita belinya berapa dus? Misalkan kita isi 3 dus. Oke. Jadi saya buat sampel satu aja biar cepat untuk durasi videonya juga. Jadi kita buat satu item aja, kita beli 3 dus. Dan untuk pembayarannya di sini ada subtotalnya ada 3, jadi 3 item ya, 3 dus. Jadi totalnya 150. Nah, di sini ada pilihan, adakah potongan nota kalau misalnya kita dapat diskon atau apa di sini. Atau pajak kalau misalkan kita kena pajak juga. Dan biaya lain-lain, mungkin biaya pengiriman segala macam, kita kena biaya pengiriman lagi. Jadi di sini tambahkan biaya lain-lain. Dan untuk keterangannya ada di sini. Apakah ditambahkan dengan total atau tidak ditambahkan. Jadi kalau ditambahkan nanti akan muncul di sini. Jadi untuk pembayarannya kita bayar dulu. Nah, kita sudah lunas, untuk kreditnya sudah nol. Dan teman-teman ingat isi suppliernya. Jadi saya di sini cuma punya satu supplier umum aja. Jadi toko apapun yang masuk saya masukkan ke umum aja. Untuk lebih simpel sih seperti itu. Atau teman-teman punya supplier yang lain, bisa ditambahkan di master data di daftar supplier. Oke, seperti itu. Jadi kita lanjut dulu. Jadi setelah supplier kita masukkan, atau teman-teman lupa memasukkan nama supplier, nanti akan ada keterangan seperti ini. Supplier harus diisi, dan ini memang harus. Oke, kita simpan. Jadi penjualan berhasil disimpan. Nah, dan sekarang karena kita sudah punya barang, kita bisa lanjut ke penjualan. Oke, penjualan. Di sini ada 2 macam penjualan. Itu bedanya sih cuma di pada saat print out. Yang ini menggunakan kertas besar, kertas faktur, kayak continuous paper gitu. Dan ini untuk penjualan kasirnya itu menggunakan printer thermal kisaran 57 mili sampai 80. Jadi yang sering kita lihat di kasir-kasir minimarket itu. Jadi kita gunakan di penjualan kasir, daftar penjualan kasir. Kita tambahkan penjualan. Nah, kalau untuk penjualan mungkin teman-teman ini yang paling gampang, tinggal input kode atau nama item, kita cari dan jual. Cuma itu aja. Misalkan sedap AB. Nah, di sini ada yang beli. Ini tadi sudah kita masukin stok di pembelian. Jadi kalau ada yang beli misalkan jumlahnya berapa, misalkan 3 pieces, dan selanjutnya ada yang beli 1 dus. Oke, jadi jumlahnya akan tertotal di sini. Oke teman-teman, kalau sudah mengerti kita lanjut. Jadi kalau sudah itu kita bayar. Jadi setelah selesai scan nota gitu kita bayar. Atau misalnya kita narik pajak dari konsumen, itu kita bisa tambahkan di sini. Atau ada potongan
Nah, kita tambahkan di sini. Ini biasanya kalau potongan sih biasanya ada event-event tertentu atau member. Tapi untuk toko kelontong biasanya sih tidak ada membernya. Jadi kita buat seperti ini aja. Jadi kita bayar. Nah, di sini kita masukkan tunainya. Kita masukkan 60.000, jadi ada kembali 500.000. Oke, tinggal kita simpan. Oke, dan transaksi selesai. Kita enter lagi untuk transaksi baru. Oke teman-teman, biasanya itu aja yang paling penting pada penjualan kasir. Dan di sini saya menggunakan iPOS 5 standar. Terus satu lagi, kalau kita sudah jualan selama 1 bulan, kita mau lihat berapa sih kita dapat dalam 1 bulan. Kita lari ke laporan. Ya, di sini lengkap juga. Ini tidak akan saya jelaskan satu persatu, jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Ada laporan item, laporan master. Ini ada daftar item lengkap, supplier, pelanggan, dan sales. Jadi laporan pembelian, apa aja yang kita beli. Ini ada di sini, dan penjualan juga ada. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat, saya review aja satu. Sini ada, nah seperti ini. Jadi penjualannya seperti ini. Oke. Di sini sudah ada detailnya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang saya jelaskan dulu untuk di awal penggunaan program kasir. Jadi teman-teman yang yang masih awam, nah inilah yang paling penting untuk diketahui. Jadi kita harus input data dulu. Habis input data, kita buat pembelian supaya kita punya stok dan kita bisa jual lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bagi teman-teman pemula, silahkan kalau misalkan belum mengerti, itu bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan jika ini bermanfaat, silahkan di like, di share buat teman-teman pemula juga yang baru ingin mengawali karirnya untuk menjadi kasir. Jadi silahkan kalau ada kekurangan di video ini, silahkan di komentar, ditambahkan lagi mungkin apa yang kurang. Jadi kalau ada salah kata juga saya minta maaf. Dan akhir kata, salam teknisi.